Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di kelas bahasa dengan mata kuliah Antropolinguistik. Alasan mengapa mata kuliah antropolinguistik penting dipelajari karena sebagai sivitas akademika yang berada di tengah masyarakat harus mampu memahami, menganalisis fenomena kebudayaan dan bahasa yang ada di tempat dirinya berada. Seperti di lingkungan tempat tinggal, suatu pemukiman, suku adat, bahkan di suatu negara lainnya dengan cara komprehensif dan filosofis. Selain itu, mempelajari antropolinguistik sebagai upaya preventif dari ancaman asing terhadap eksistensi kebudayaan dan bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dengan mempelajari antropolinguistik, sivitas akademika dapat mengambil keputusan untuk suatu kondisi yang mengancam kebudayaan dan bahasa dengan tepat. Antropolinguistik berasal dari dua kata, yaitu antropologi dan linguistik. Antropologi mempelajari kebudayaan, sedangkan linguistik mempelajari bahasa. Secara sederhana, antropolinguistik adalah gabungan dua ilmu yang membahas mengenai kebudayaan dan bahasa. Antropolinguistik adalah sebuah cabang ilmu dari linguistik yang mempelajari variasi dan penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan perkembangan waktu, perbedaan tempat komunikasi, sistem kekerabatan, pola-pola kebudayaan lain dari suatu suku bangsa. Peranan bahasa yang dimaksud adalah seperti bagaimana hubungan keluarga diekspresikan dalam terminologi budaya. Bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam kegiatan sosial dan budaya tertentu. Peranan bahasa lainnya seperti bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang dari budaya lain. Bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara tepat sesuai dengan konteks budayanya. Bagaimana bahasa masyarakat dahulu sesuai dengan perkembangan budayanya. Sebagai bidang interdisipliner, ada 3 bidang kajian antropolinguistik. Pertama, studi mengenai bahasa. Kedua, studi mengenai budaya. Ketiga, dan studi mengenai aspek lain dari kehidupan manusia. Antropolinguistik memiliki 3 relasi penting. Pertama, hubungan antara satu bahasa dengan satu budaya yang bersangkutan. Artinya, ketika mempelajari suatu budaya, kita juga harus mempelajari bahasanya. Dan ketika kita mempelajari bahasanya, kita juga harus mempelajari budayanya. Kedua, hubungan bahasa dengan budaya secara umum yang berarti bahwa setiap ada satu bahasa dalam suatu masyarakat, maka ada satu budaya dalam masyarakat itu. Hal tersebut dikarenakan bahasa mengindikasikan budaya. Perbedaan bahasa berarti perbedaan budaya atau sebaliknya. Ketiga, hubungan antara linguistik sebagai ilmu bahasa dengan antropologi sebagai ilmu. Hal yang dianalisis dalam antropolinguistik diantaranya menganalisis istilah-istilah budaya dan ungkapan, menganalisis proses penamaan, menganalisis kesopan santunan, menganalisis konsep budaya dari unsur-unsur bahasa, menganalisis etnisitas dari sudut pandang bahasa, dan menganalisis cara berpikir melalui struktur bahasa. Antropolinguistik memiliki 3 konsep penting. Pertama, performansi. Melalui konsep ini, bahasa dipahami dalam proses kegiatan, tindakan, dan pertunjukan komunikatif yang membutuhkan kreativitas. Kedua, indeksikalitas, yaitu konsep indeks
diterapkan pada ekspresi linguistik seperti pronomina demonstratif, pronomina diri, adverbia waktu, dan adverbia tempat. Ketiga, partisipasi. Memandang bahasa sebagai aktivitas sosial yang melibatkan pembicara dan pendengar sebagai pelaku sosial, di mana kajian tentang aktivitas sosial dianggap lebih penting dalam kajian teks itu sendiri. Antropolinguistik memiliki 3 parameter dalam pengkajiannya. Pertama, keterhubungan. Meliputi hubungan linier secara vertikal atau hubungan formal yang secara horizontal. Hubungan formal berkenaan dengan struktur bahasa atau teks dengan konteks, seperti situasi, budaya, sosial, ideologi. Dan konteks meliputi paralinguistik, gerak isyarat, unsur-unsur material yang berkenaan dengan bahasa dan proses berbahasa. Sedangkan hubungan linier berkenaan dengan struktur alur seperti performansi. Kedua, kebernilaian. Memperlihatkan makna atau fungsi sampai ke nilai atau norma, serta akhirnya sampai pada kearifan lokal aspek-aspek yang diteliti. Ketiga, keberlanjutan. Memperlihatkan keadaan objek yang diteliti termasuk nilai budayanya dan pewarisannya pada generasi berikutnya. Gagasan Clifford Geertz. Tidak ada sifat manusia yang terlepas dari budaya. Manusia tanpa budaya tidak akan menjadi seperti itu orang-orang biadab yang cerdik. Ide-ide kita, nilai-nilai kita, tindakan kita, bahkan emosi kita seperti sistem saraf kita sendiri merupakan produk budaya. Produk yang diproduksi berdasarkan kecenderungan, kapasitas, dan watak yang kita miliki sejak lahir, tapi tetap saja diproduksi. Gagasan Sapir-Whorf. Perbedaan bahasa terjadi bersamaan dengan perbedaan kognisi dan pandangan dunia. Gagasan Robert Cibarani. Semua ragam bahasa menggambarkan cara berpikir masyarakatnya dan berbicara sesuai dengan cara berpikirnya, termasuk cara-cara dalam seluk-beluk kebudayaannya. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Sampai jumpa di materi antropolinguistik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.